Halo guys, kita berjumpa lagi. Salam semua. Jadi guys, di video kali ini saya buat satu talk show guys yang saya kasih nama Caring is Sharing. Sharing is caring. Salah guys. Sharing is caring. Wah, begitu lah tuh guys. Oke guys, jadi hari ini guys kita tahu kan guys bahwa kita punya tujuan untuk sharing itu adalah karena kita mau care. Jadi maksudnya kita saling mempertanyaan satu dengan lain, bukan kita jaga tapi kayak orang kan kawan-kawan. Jadi maksudnya bila kita sharing itu bermaksud kita care terhadap dia. Untuk kata itu guys. Jadi kayak maksudnya firman Tuhan bilang saling mengasihilah kamu. Jadi salah satu cara untuk kita mengasihi guys, kita mau caring. Oke guys, jadi di petang ini guys, saya sebenarnya sedang bercuti di Pine Resort guys. Jadi saya tahu kamu tahu di tempat di Kundasang ini. Jadi kalau kamu ada masa guys, kamu datang melewati sini, di sini ada view itu cantik. Terutama kamu pilih rumah yang ada di apa bilang itu di Mountain View dia bilang tuh guys. Jadi murah sih guys. Jadi yang bikin mahal tuh guys itu guys. Bila kita tinggal Gunung Kinabalu guys, kita melihat betapa indahnya ciptaan Tuhan. Betul kan guys? Jadi kawan-kawan, hari ini sebenarnya Gunung Kinabalu itu tidak terlalu istimewa dan percutian saya di Pine Resort ini pun tidak istimewa. Yang paling istimewanya guys adalah saya bertemu dan berjumpa dengan sahabat karib saya yang bernama Hanel Jiko. Jadi Mas Hanel, hai. Hai. Jadi saya percaya guys, kamu tahu si Hanel Jiko nih guys. Saya letak channel dia di sini guys, kawan-kawan. Jadi kamu pergi subscribe. Dia lain orang yang saya suruh pergi cover tuh lagu yang hari itu saya main tuh guys. Jadi kalau kamu masih ingat, kalau kamu tidak ingat, kamu cari di konten balik guys. Jadi kawan-kawan, saya sudah lama berkenalan dengan Hanel ini. Sebenarnya dia seorang pastor ini. Jadi kita akan mempertanyakan kepada dia tentang beberapa pertanyaan yang saya sendiri merasa kagum terhadap diri dia ini. Antaranya adalah yang saya tahu, Pastor Hanel ini adalah seorang yang berkomitmen kuat dalam pelayanan Tuhan. Tapi yang baru-baru juga lah, yang dulu dia remaja-remaja tuh Samsing juga dia tuh kawan-kawan. Ya dia nggak muka dia begitu tuh alim saya dari mulai tuh tidak juga tuh. Dia ini ada juga Samsing dia juga. Macam hidup kita semua ini kawan-kawan bermula dengan kehidupan yang mungkin kita kategorikan sebagai hidup di dalam kegelapan. Tapi puji Tuhan karena Tuhan memberikan terang, maka kita hidup di dalam terang. Karena terang itu adalah datang dari Tuhan. Oke guys, jadi kita sendiri akan mendengar perkenalan diri dari Hanel sendiri kepada kita. Jadi selamat mendengar. Ya, silakan Pak Hanel. Oke, hello guys. Dan ucap yang superstar tetap kesedihan yang gold. Dan terlebih dahulu terima kasih sudah sudi bercerita saya. Dan saya sama dia memang sudah lama kawan, sahabat karib. Jadi tidak bisa ini seperti itulah. Jadi walaupun kamu nampak sini handsome lagi, tapi Handsome kamu lagi. saya sudah kawin, sudah 8 tahun kami kawin, jadi masih lagi menunggu cahaya mata lah. Percaya bahwa suatu saat Tuhan akan berikan kami anak. Jadi guys, kita tadi sudah mendengar sedikit perkenalan dari Pak Hanel. Jadi sebenarnya Pak Hanel ini istri dia ini kalau kamu pernah subscribe satu channel yang nama dia IIAT. Nah, ini dia channel. Ini guys, kamu jangan piur ratu-ratu guys. Ini dia punya istri tuh. Jadi saling menyokong lah kan antara satu dengan yang lain. Jadi maksudnya kita bersyukur karena orang dua-dua ini adalah orang yang suka membagikan berkat bersama-sama melalui channel masing-masing dan bukan untuk kepentingan lain tetapi melainkan untuk berbagi kesaksian hidup mengenai betapa baiknya Tuhan di dalam hidup keluarga mereka. Jadi kawan-kawan, satu soalan yang saya rasa akan memberkati kita semua, bahwa
Pastor Hanel ini sebenarnya tidak hanya menanti seorang cahaya mata yang bakal akan diberikan Tuhan, tapi dia juga menanti kesembuhan dari Tuhan. Sebab menurut apa yang saya tahu, Pastor Hanel ini sedang mengalami satu penyakit yang kalau dia cakap sama saya itu, dia bilang itu bukan lagi stage 1, stage 2, habis stage sudah, dia bilang. Jadi kadang-kadang kami cerita itu, dia ini macam mau tunggu saya pulang ke rumah Bapak. Jadi kita mau dengar sedikit apakah penyakit itu dan bagaimana dia dapat hidup dengan bersemangat walaupun dengan masalah yang dia alami. Jadi kawan-kawan, memang bukan mudah untuk kita bersyukur pada Tuhan. Bukan mudah untuk berkata bahwa saya percaya pada Tuhan ketika kita sedang mengalami penyakit. Apalagi kalau itu penyakit hanya tiada sudah obat, guys. Ini maksudnya tunggu saya mati, itu. Ini cakap kasar saja ini. Begitu, guys. Tapi macam mana dia masih boleh ada kekuatan untuk tersenyum begini. Jadi saya terus terang, kawan-kawan, bahwa saya begitu kagum dengan Pastor Hanel ini. Jadi macam mana pun kita mendengar kesaksian dari dia, pertama kita mendengar apakah sakit itu dan bagaimana dia mengalami hidup itu dengan penuh bersemangat walaupun dalam keadaan yang seperti sedemikian. Jadi silakan Pastor. Oke, penyakit itu sebenarnya dia kalau cakap penyakit bukan juga penyakit, tapi lebih kepada kegagalan organ berfungsi. Oke. Dia buah pinggang saya itu tidak berfungsi sudah. Jadi maksudnya tidak fungsi sudah. Maksudnya tidak buah pinggang? Tidak sudah buah pinggang. Jadi walaupun itu buah pinggang ada sana, tapi tidak berfungsi. Mau tidak berfungsi sudah. Jadi memang kalau manusia ini tidak buah pinggang susah juga. Bukan lagi susah, tapi kayak olah. Ya, kayak olah. Jadi sekarang ini saya hanya berharap pada ataupun bersandar pada mesin dialisis untuk hidup lah. Tapi saya percaya bahwa walaupun bercakap tiada harapan, tiada obat, tiada sudah jalan lain, tapi saya percaya bahwa bagi Tuhan tiada mustahil. Amin. Jadi maksudnya sekarang ini saya tunggu masa saja untuk sembuh, karena saya percaya bahwa Tuhan sudah tentukan masa itu, dan apa yang menjadi kekuatan kepada saya untuk terus hidup ataupun terus menjalani kehidupan dalam keadaan yang sukacita, dalam keadaan yang damai juga. Walaupun kalau kau tengok keadaan kau macam ayah tidak ada harapan sebenarnya. Macam kalau setiap kali kau pergi hospital kau nampak orang sakit, oh ya saya sakit pula ini, oh ya saya sedang menghadapi ini, tinggal tunggu mati lagi, gitulah. Tapi semua itu saya dapat hadapi sebab kasihan itu saja. Jadi tidak ada bilang perkara lain yang dapat memberikan saya semangat selain daripada kasihan pula Tuhan sendiri. Kalau bilang memang family support, kawan-kawan support, tapi kadang-kadang, bukan lagi kadang-kadang, selalu saya merasakan bahwa kau tahu lah kalau orang yang berpenyakit ini, jadi memang akan merasa macam down, gitu, Lemah terus. Lemah. Jadi yang tidak boleh dipujuk ataupun diperbaiki dengan hubungan secara manusia. Jadi tiada yang boleh pujuk, sebab tidak ada yang dapat merasakan betul apa yang saya sedang rasakan. Walaupun orang ya kasihan, Allah sabar saja. Itu saja yang manusia dapat buatkan. Sebenarnya jauh di lubuk hati saya itu berkata bahwa susah juga. Tapi karena Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, dan saya ada sampai saat ini. Jadi masih setakat tunggu mati di rumah. Iyalah, memang tidak ada harapan. Kau mau cari obat, kau di dunia mana ada obat, kecuali satu saja option ya, buat transplant buah pinggang. Tapi siapa ya? Buah pinggang, orang pun mau hidup. Ya. Dan risiko tinggi. Ya, risiko pun tinggi. Dan satu, kalaupun ada yang mau derma, contohnya keluarga saya mau derma, saya tidak mau. Sebab kenapa?
Saya tidak mau orang juga merasakan apa yang saya rasa begitu. Saya tidak mau Ada kesan buruk. Ada kesan buruk. Walaupun bilang, saya ada satu lagi bawa pingin, bisa bagi kau satu lah. Tidak. Sebab yang penderma itu pun akan makan obat selamanya. Jadi dia sama saja. Lebih baik saya saja yang merasakan. Haleluya. Jadi kawan-kawan, apa yang saya dapat dari apa yang pasangan kasih tahu tadi, bahwa pertama, dia dapat jalani hidup dengan penuh damai dan sukacita, dengan penuh semangat, walaupun dalam keadaan yang kita dengar tadi itu, kan? Karena bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil. Satu kali lagi kawan-kawan, bagi Tuhan itu tiada yang mustahil. Jadi dunia boleh cakap bahwa tiada harapan, memang boleh. Dan di ilmu perubatan boleh cakap bahwa itu memang tiada obat, dia boleh, sebab orang sudah kaji. Tapi bagi Tuhan kita Yesus Kristus, segala perkara itu Tuhan bilang dapat kulakukan. Nah, bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Jadi kawan-kawan, pasal ini bukan dalam keadaan begini dia menanti nafas terakhir, bukan. Orang yang menanti nafas terakhir itu mungkin hilang pengharapan. Dari pasal ini menanti sebuah kesembuhan yang dianugerahkan Tuhan buat dia. Jadi kawan-kawan, mungkin kamu yang ada sedang menonton di video kan, mungkin kamu pun bilang, oh saya pun mengalami hal yang sama. Oh saya pun ada penyakit macam pasal ini. Jadi kawan-kawan, satu perkara yang membuatkan pasangan ini bersemangat menurut apa yang saya dengar tadi, bahwa dia memiliki Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan. Jadi kawan-kawan, saya percaya dan yakin bahwa suatu hari di waktu Tuhan, pasti Tuhan akan sembuh. Dan tidak hanya akan sembuh, tetapi sukses dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apapun yang dilakukan oleh dia. Jadi kawan-kawan, di akhir sharing is caring ini, kita akan mendengarkan kata-kata terakhir ataupun kata-kata nasihat, kata-kata kekuatan dari Pastor Hanel sendiri. Jadi ingat kawan-kawan bahwa Pastor Hanel bukan telah sembuh sekarang, tetapi sedang menantikan kesembuhan, tapi menanti kesembuhan dengan penuh damai, dengan penuh sukacita, dengan penuh kekuatan. Nah, itulah yang membuatkan kita kuat. Kita pun boleh. Kalau Pastor Hanel boleh, saya percaya kita juga boleh. Dan ini adalah sebuah contoh kesaksian yang pasti memberkati kamu juga, memberkati saya juga, untuk kita lebih bersemangat di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi kawan-kawan, mari kita mendengarkan kata-kata terakhir dari Pastor Hanel untuk kita. Oke kawan-kawan, jadi kata-kata terakhirnya ini bukanlah kata-kata terakhir mau mati. Ya, bukan. Sebab kita punya harapan Ya. Tuhan. Amin. Tapi kalaupun mati, bom juga bagus. Tidak akan mati, benar. Tidak mati. Kawan-kawan, itu saya yakin tidak mati. Kita percaya bahwa ada kesembuhan. Karena itulah tujuan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, untuk menanggung kita punya dosa, penderitaan, sakit penyakit. Jadi hari ini kita tinggal percaya. Jadi pada kawan-kawan di luar sana, mungkin kamu mengalami penyakit yang mungkin lebih teruk dari saya lah, ataupun mungkin yang sama macam saya. Tapi mungkin kamu merasa macam putus asa sudah, tidak ada harapan sudah. Sebab saya paham juga perasaan orang yang sakit ini. Kalau ada masa-masa dia rasa putus asa, rasa macam tiada harapan sudah, rasa macam yalah bagus lagi mati awal daripada menanggung penyakit penderitaan yang teruk. Tapi saya percaya bahwa macam mana Tuhan berkati saya, macam mana Tuhan jaga saya, begitu juga dia jaga kamu. Jadi maksudnya kita ini tinggal percaya saja, mau percaya atau tidak saja. Kalau kau mau berharap kepada kekuatan sendiri, boleh. Tetapi sampai mana kau dapat berharap kepada kekuatanmu sendiri? Sebab selama ini pun, sebelum saya mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, saya berharap kepada kekuatan saya sendiri. Tapi itu tidak dapat menjawab persoalan saya. Bahkan itu akan membawa, itu bukan lagi akan, tapi sudah membawa saya kepada perkara yang lebih buruk lagi. Jadi semakin hari saya mengharapkan diri saya, semakin saya lemah, semakin tidak harapan. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, sebab hari ini saya sudah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan.
bahkan saya sudah menikmati betapa besar kasih Tuhan. Dan dalam masa yang sama saya tahu bahwa harapan itu ada dan pasti dalam kehidupan saya. Jadi walaupun mungkin bukan hari ini, tapi satu saat nanti saya pasti akan sembuh dalam nama Yesus. Jadi apabila saya selesai nanti kami buat video nanti. Ya, haleluya, haleluya. Jadi kawan-kawan, nantikan sudutan yang kedua. Kita akan tunggu nanti. Kita akan buat nanti satu talk show lagi. Kita akan melihat bersukacita, melihat kesembuhan dari Pastor Anel. Amin. Haleluya. Jadi kawan-kawan, terima kasih karena kamu tunggu nih video sampai habis. Jadi kamu jangan lupa subscribe, kan? Like, comment, dan share video ini. Dan jangan kamu lupa juga subscribe Pastor Anel dan juga istri dia Ati. Jadi kawan-kawan, sebenarnya bukan kami dua, saya ini istri Pastor Anil pun ada di sini. Jadi kita menjemput untuk Ati memberikan lambaian tangan. Alah. Di situ deh guys. Oke, itu deh guys, tuh. Nampak guys. Alright guys, bye bye guys. Bye. Nah, bye dulu. Bye. Bye.